Halo guys, mari kita mulai review episode 2 Bosam The Still Fate. Ini dia. Nah, si Dayang Ju akhirnya melapor ke mertuanya si Putri. Kemudian dia pun langsung memeriksa rumah tersebut dan tidak menemukan tanda-tanda adanya penculikan apapun gitu loh teman-teman. Kemudian si Dayang Jo menyarankan untuk memberitahukan hal itu kepada sang raja. Tapi mertuanya si Putri Sokyung mengatakan tidak boleh karena hal itu dapat merusak reputasi dari si Putri Sokyung. Katanya sih gitu. Tapi Mimin curiga nih sama dia. Nah, sedangkan si Putri Sokyung itu sedang berada di rumahnya si Bawu. Dan setelah dipastikan lagi oleh Bawu, ternyata si Suki itu memang benar-benar seorang putri. Awalnya dia nggak percaya, dia kira si putri itu bohong. Padahal kan sebenarnya emang beneran dia itu adalah seorang putri raja. Dan si Bawu pun langsung tertegun, terdiam, dia nggak bisa ngomong apa-apa karena dia udah salah culik. Ya kalian tahu dong kalau menculik seorang putri kerajaan, hukumannya bisa parah banget ya kan. Nah, setelah itu pun si Bawu bertemu orang-orang kerajaan yang sedang mencari-cari di mana keberadaan sang putri, dan si Bawu pun mulai meresahkan, mulai resah gitu maksudnya Mimin ya. Karena khawatir dong kalau ketangkap ya hukumannya bisa dipenggal ya kan. Kemudian raja memanggil mertuanya si Putri Sokyung ke istana. Dan mereka membicarakan tentang Seogung. Mungkin Seogung tuh abangnya Sokyung kali ya teman-teman. Jadi dia tuh lagi di penjara, cuma belum ditunjukkan apa sih kesalahan dari si Seogung itu sendiri. Nah, selain itu si raja pun membahas ingin membawa sang putri untuk berkunjung ke istana. Dan pada saat itu si mertua Putri Sokyung pun langsung kaget banget tentunya ya kan. Setelah itu dia langsung bertemu sama si selir. Nah, ini kayaknya calon selir Kimprot juga ini ya. Intinya mereka itu ngebahas tentang si Seogung itu juga, dan juga tentang pertanyaan raja untuk ngebawa sang putri ke istana. Jadi Mimin memang udah nampak nih ya, dua orang ini kayaknya bakal jadi karakter yang jahat di drama ini tentunya. Karena emang ya udah tau lah dari karakter-karakternya nih teman-teman. Kita lihat aja nanti gimana kelicikan mereka berdua. Dan mertuanya sang putri pun akhirnya diberitahukan bahwa yang menculik sang putri itu adalah seorang bosam gitu loh teman-teman. Dan si mertuanya pun langsung mengerahkan orang-orang untuk mencari di mana keberadaan sang putri. Lalu Bawu menceritakan hal itu kepada temannya bahwa yang mereka tangkap adalah sang putri, dan temannya pun kaget banget. Dan Bawu pun mengatakan bahwa dia meminta pendapat apakah dia harus membunuh sang putri. Terus temannya bilang itu nggak mungkin, nanti dia bakal kena hukuman yang berat banget. Nah, sedangkan anaknya si Bawu, si Cadol, dia udah melepaskan sang putri di sana karena dia kayaknya sayang banget nih sama Putri Sokyung. Nah, kemudian pada saat si Bawu pulang, dia langsung ngintip aktivitas yang dilakukan oleh anaknya bersama dengan sang putri raja tersebut. Nah, pada saat itu si Bawu ini pun agak kurang senang gitu karena emang dia trauma yang sama yang namanya itu perempuan cantik. Mungkin trauma masa lalu kali ya. Nah, setelah itu pun dia langsung memarahi anaknya karena udah ngelepasin sang putri gitu teman-teman. Lalu sang putri pun membela si Cadol dan mengatakan bahwa itu adalah perintahnya dia, bukan keinginan dari si Cadol. Kemudian malamnya si Bawu pun berencana untuk mengembalikan sang putri ke rumahnya kembali gitu loh teman-teman, karena dia yang ngerasa bersalah karena dia menculik seorang putri raja. Tapi pada saat mereka sampai di sana, ada hal yang mengejutkan yang ditemukan oleh si Bawu tentunya. Tiba-tiba aja ada keramaian di sana seperti ada orang yang sedang berkabung gitu. Kemudian ketika si Bawu bertanya kepada orang-orang di sana, ternyata sang putri itu dibuat sudah meninggal gitu loh teman-teman oleh keluarga mertuanya dia. Waduh, karena kan raja menyuruh sang putri untuk ke istana hari itu juga karena mungkin mereka nggak menemukan sang putri, maka dibuatlah seakan-akan sang putri itu udah koit. Dan juga dayangnya sang putri pun disuruh tutup mulut ketika nanti ditanyakan oleh sang raja dan juga selir. Kemudian orang-orang yang ingin tahu di mana keberadaan dari sang putri Sokyung. Wah, kejam juga nih orangnya. Bener kan Mimin bilang tadi kalau dia itu jahat parah sih. Oleh karena itu sang putri pun nggak jadi diantar ke sana dong, karena nggak mungkin ya kan. Lalu dijelaskan langsung oleh si Bawu alasannya, tapi sang putri awalnya nggak percaya. Tapi setelah jelaskan ulang oleh Bawu, akhirnya sang putri pun mau nggak mau ya dia memang nggak bisa kembali, tapi dia meminta Bawu untuk mengantarnya ke istana karena dia ingin menceritakan semuanya kepada sang raja yang merupakan ayahnya sang putri. Tapi apalah daya,
si Bau pun kayaknya kurang suka dengan raja. Nah sedangkan orang tuanya sang putri Sokyung, raja dan juga Selir, wah mereka sedih banget atas kepergian anak mereka yang mereka pikir sudah koit padahal sebenarnya belum ya kan. Kemudian ibunya putri Sokyung, dia meminta untuk melihat wajah anaknya untuk terakhir kalinya karena dia nggak percaya dengan hal itu. Nah udah kalang kabut tuh keluarga si mertuanya sang putri dan mereka mencari-cari alasan agar ibunya sang putri nggak bisa melihat wajah anaknya untuk yang terakhir kalinya. Nah walaupun seperti itu, ibunya putri pun gak percaya dan masih gak yakin. Kemudian dia meminta untuk bertemu dengan Dayang Jo tentunya. Dan pada saat itu ya kalian tahu sendiri lah, Dayang Jo kan udah disuruh tutup mulut sama mertua liciknya sang putri. Nah ketika ibunya putri menanyakan di mana keberadaan anaknya dan apakah berita itu benar dan kejadian itu benar, ya mau nggak mau si Dayang Jo menjawab hal itu benar dan dia harus berbohong gitu teman-teman. Karena dia ada alasan tentunya. Karena jika si Dayang Jo ini menceritakan semuanya kepada raja dan juga Selir, maka si kakek tua bangka itu akan ngebunuh ibu dan adiknya si Dayang Jo ini. Singkat cerita ternyata Dayo pun mendengar tentang berita kematian kakak iparnya dan dia pun langsung shock berat banget dong, dan dia memastikan hal itu kepada orang-orang di sana dan ternyata berita itu benar adanya. Kemudian dia pun langsung pulang ke rumahnya karena dia juga ingin memastikan bahwa jasad itu memang benar-benar kakak iparnya, tapi ya seperti biasa dihentikan oleh ayahnya si kakek tua bangka. Dan akhirnya pun si Dayop ya nggak bisa dan nggak berhasil ngelihat wajah dari jasad tersebut. Nah karena dia juga nggak percaya, seperti ibunya putri Sokyung, dia langsung pergi menemui si Dayang Jo. Dan Dayang Jo pun seperti biasa karena dia udah harus tutup mulut terpaksa, jadi dia pun menceritakan dan bilang ke Dayop kalau memang benar putri Sokyung itu bunuh diri. Dan Dayop pun langsung marah banget sama si Dayang Jo. Tapi setelah itu si Dayang Jo pun langsung memanggil si Dayop untuk berbicara secret gitu, dan kayaknya si Dayang Jo ini bercerita semuanya dan kebenarannya kepada Dayop. Singkat ceritanya lagi nih guys, tiba-tiba aja si Bau pun ingin menjual sang putri kepada ya orang yang mau beli wanita gitulah teman-teman. Waduh, dan karena anaknya nggak setuju si Cadol mencoba untuk melindungi sang putri, tapi ya kalian tahu sendirilah, ayahnya pun si Bau langsung memarahi si Cadol tentunya. Waduh, dan ya sang putri pun terpaksa harus dia jual ke orang tersebut. Kasihan banget ya nasib sang putri, udah dikira koit terus dijual pula ya kan. Nah ketika orang yang ngebeli sang putri itu mau ngapa-ngapain sang putri, ternyata si Bau berubah pikiran dong teman-teman. Akhirnya dia meminta kembali sang putri kepada orang tersebut. Wah, udah cinta atau gimana nih bang? Setelah itu dia meminta maaf kepada sang putri dan dia berjanji akan membawa sang putri kembali ke istana. Dan si Cadol pun seneng banget, akhirnya dia bisa bertemu lagi dengan sang putri tentunya. Kemudian ayahnya menyuruh mereka untuk berkemas karena mereka sedang menuju perjalanan untuk ke istana mengantar sang putri. Tapi pada saat perjalanan mereka tiba-tiba aja ada pelayan istana melihat keberadaan mereka bertiga dan mereka langsung kabur dari sana dong teman-teman. Wah, dan mereka langsung dikejar oleh prajurit tersebut. Putri Sokyung, Bau dan juga Cadol berlari sekencang yang mereka bisa sampai, dan agar mereka nggak sampai tertangkap sama prajurit tersebut. Wah, bahaya juga nih. Karena itu adalah orang-orangnya ayah mertuanya tua bangka yang licik itu ya kan. Dan mereka pun akhirnya berhasil bersembunyi gitu teman-teman. Dan ketika ada seorang prajurit yang hampir aja nemuin mereka, wah untung aja nih Dayop berhasil datang ke sana dan langsung melumpuhkan si prajurit itu, dan disitulah si Dayop melihat sang putri Sokyung ternyata masih hidup dan sehat walafiat gitu teman-teman. Lalu dia pun seneng banget karena bisa melihat kakak ipar kesayangannya itu lagi. Nah ketika itu si Bau pun langsung mau pergi gitu aja, tapi dia langsung dicegat sama si Dayop karena dia penasaran apa yang sudah dilakukan oleh Bau kepada kakak ipar tersayangnya. Dan itulah ending scene dari episode 2 teman-teman. Yuk kita lanjutkan nanti untuk review episode 3. Thank you for watching guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.